Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nurwahida dari kelas 5E PGMI dengan NIM 12120907171. Di sini saya akan memaparkan hasil pencarian saya mengenai anak dan fitrahnya dalam mata kuliah Akidah Akhlak di MI dengan dosen pengampu Bapak Sani Insan Muhammadi MPD. Poin pertama yaitu fitrah anak. Beberapa ulama berpendapat bahwa maksud dari kata fitrah yaitu yang pertama bahwa fitrah yang dimaksud adalah keyakinan tentang keesaan Allah yang telah ditanamkan pada setiap manusia. Yang kedua, fitrah sebagai penerimaan, kebenaran, dan kemantapan individu dalam menerimanya. Yang ketiga, fitrah sebagai keadaan atau kondisi penciptaan yang terdapat pada diri manusia yang menjadikannya berpotensi melalui fitrah itu mampu mengenal Allah dan syariatnya. Dan yang keempat, yang terakhir, fitrah sebagai unsur-unsur dan sistem yang Allah anugerahkan kepada setiap makhluk. Dengan anugerah potensi inilah sebenarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk selalu berbuat baik sebagai manifestasi dari iman kepada Allah dan juga berpotensi berbuat buruk untuk mengingkari keesaan Allah. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Bukhari Muslim yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka sesungguhnya kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah, jenis-jenis fitrah ini bermacam-macam ya. Yang pertama ada fitrah agama, yang kedua fitrah intelek, yang ketiga fitrah sosial, yang keempat fitrah seni, dan yang kelima fitrah kemajuan, keadilan, kemerdekaan, kesamaan, ingin dihargai. Terus poin kedua yaitu anak dalam Islam. Ada beberapa istilah ya yang digunakan dalam Al-Quran, yaitu adanya istilah al-walad, al-aulad, al-maulud, al-ibnu, al-banin, al-gulam. Bahkan sering kata anak ini istilah yang digunakan yaitu al-atiflu ya, atiflu. Dan sebagaimana riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda bahwa anak-anak itu bagaikan kupu-kupu surga. Nah, adanya ayat-ayat Al-Quran yang tadi disebutkan tentang Al-Ibnu, Al-Walad dan sebagainya. Masih banyak lagi ya dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang menunjukkan betapa perhatian Islam terhadap anak, atau dengan perkataan lain, Islam memandang bahwa anak memiliki kedudukan atau fungsi yang sangat penting baik untuk orang tuanya sendiri, masyarakat, maupun bangsa secara keseluruhan. Di samping itu, peran anak dalam ajaran Islam juga sebagai amal orang tua yang pahalanya tidak putus-putus. Terus poin yang ketiga yaitu hak anak dalam Islam. Yang pertama hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, yang kedua hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka, yang ketiga hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, yang keempat hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, yang kelima hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat, yang keenam hak mendapatkan cinta kasih, yang ketujuh hak untuk bermain. Nah ya, poin keempat, kewajiban anak dalam Islam. Yang pertama kewajiban taat kepada orang tua, yang kedua kewajiban memberi nafkah, yang ketiga kewajiban pendidikan, yang keempat kewajiban berakhlak baik, yang kelima kewajiban menjaga kehormatan keluarga, yang keenam kewajiban berbakti, yang ketujuh kewajiban beribadah. Terus poin terakhir, poin kelima itu anak dalam berbagai budaya, anak dalam berbagai budaya. Di Jawa yang memiliki tradisi Jawa Islam yang khas, anak-anak diharapkan untuk menghormati dan taat kepada orang tua mereka. Konsep budi pekerti sangat penting yang mencakup nilai-nilai moral dan etika dalam budaya Jawa yang seringkali mencakup ajaran-ajaran Islam. Anak-anak diharapkan untuk menjaga kehormatan keluarga. Nah, itu di budaya di Jawa ya. Dan yang kedua di Aceh. Provinsi Aceh menerapkan hukum syariah yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk hukuman dan pelanggaran agama. Udah kita ketahui ya kalau di Aceh sangat ketat. Yang ketiga yaitu di Bali, budaya Hindu Bali yang khas juga memiliki nilai-nilai penting bagi anak-anak. Anak-anak diharapkan untuk menghormati leluhur mereka, menjalani ritual keagamaan, dan menjaga keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat. Yang keempat, Sulawesi Selatan. Tradisi yang disebut adat yang mencakup aturan-aturan sosial termasuk dalam hal pernikahan dan keluarga. Anak-anak diharapkan untuk mematuhi adat dan agama Islam. Dan yang kelima, yang terakhir, Sumatera. Di berbagai suku dan komunitas di Sumatera, budaya lokal sering dicampur dengan nilai-nilai Islam. Anak-anak diajarkan untuk menghormati orang tua dan keluarga mereka serta menjalani ibadah agama dengan baik. Segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf
Apabila banyak kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.